Melihat Qin Yichen, yang ingin melarikan diri ke kerumunan, raksasa tersenyum. Nak, dewa menginginkan hidupmu. Tanpa penundaan yang lama dari Ziyin, dan kemarahan yang ekstrim, tinju ini telah berlalu, menyebabkan Fang Yuan beberapa lusin Li gemetar dan runtuh. Ketika Li Yang mendesak kekuatan abadi untuk melawan, sudut mulutnya tidak bisa menahan cibiran. Nak, menurutmu apakah kami akan berbaik hati menghentikanmu? Bang! Dalam satu pukulan, siluet Qin Yichen menjadi bengkok dan retak di bawah kekuatan dahsyat ini. Qin saudara. Ni Yuntian menatap matanya, terkejut dan sangat marah. Tetapi pada saat ini, dia melihat murid-murid raksasa berkedip tertegun. Salah. Ini tidak benar. Raksasa ketakutan, bukan karena dia terpana oleh keajaiban cahaya. Lagi pula, dia sudah melihat metode ini, dan dia mengambil tindakan pencegahan. Dia tidak akan pernah membuat kesalahan yang sama dua kali. Yang benar-benar mengejutkan adalah bahwa Qin Yichen tidak melarikan diri ke arah semua orang, tetapi, di belakangnya. Tiba-tiba melihat ke belakang, saya melihat Qin Yichen berdiri di depan mayat binatang abadi yang ditumpuk di atas bukit, meletakkan telapak tangannya di atas mayat itu, dengan binatang abadi, yang segera dimasukkan ke dalam cincin luar angkasa. Adegan ini membuat orang utan raksasa hampir muntah darah. Bocah ini tidak hanya tidak melarikan diri, tetapi juga pergi mencari tulang belulang Immortal Beast. Mengapa ini bukan tipuan? Buah peri yang memenangkan dewa, saya juga ingin mencari binatang abadi itu. Tidak hanya kemarahan raksasa yang mengamuk, tetapi bahkan cibiran Li yang tiba-tiba membeku. Melihat siluet ramping yang berdiri di atas tumpukan Immortal Beast, dia sepertinya ditampar dengan keras. Banyak pembangkit tenaga listrik berantakan. Mereka masih ingin bekerja keras. Siapapun yang memikirkannya, anak ini sama sekali tidak bertindak berdasarkan akal sehat. Istimewanya, memanen gumpalan darah raksasa saja tidak cukup, bahkan tumpukan tulang Immortal Beast pun tidak cukup. Tak seorang pun di tempat kejadian berpikir bahwa dalam kasus ini, Qin Yichen masih bisa dalam bahaya. Alih-alih melarikan diri dengan putus asa, tetapi juga menghitung tangan mereka sendiri. Bahkan Zhao 100 Cuan tidak pernah memikirkannya, karena meskipun itu dia, setelah mendapatkan buah kental darah raksasa, dia pasti akan segera memilih dan mencoba yang terbaik untuk melarikan diri. Giliran tiba-tiba ini hampir melintas ke pinggang banyak pembangkit tenaga listrik, dan hanya beberapa napas dari dewa mereka, tumpukan tulang binatang abadi telah ditangkap oleh Qin Yichen. Meskipun esensi darah binatang abadi ini telah digunakan untuk menyirami buah peleburan darah raksasa, bahkan tubuh yang rusak dipenggal, nilai yang tersisa sangat berharga, cukup bernilai uang. Pergantian 180 derajat Qin Yichen membuat semua orang berantakan, tapi dia sangat bermanfaat. Li Yang dan yang lainnya memusuhi Qin Yichen, tahukah kamu? Meskipun dia masih memiliki kotak pedang Qing yang terakhir yang tidak digunakan, bahkan jika dia bisa melewati level raksasa, dia pikir dia tidak bisa lepas dari pengepungan Li Yang dan yang lainnya. Akibatnya, dia melakukan yang sebaliknya, bukannya melarikan diri, dia berbalik dan terus mencari. Raksasa sangat marah. Sungguh aneh. Bahkan buah peri yang telah bertahun-tahun kerja keras dan irigasi telah diambil, bahkan rampasan perang. Belum lagi dia, bahkan Ni Yuntian takut dengan langkah Qin Yichen. Saudara Qin, jalan gunung ini berkelok-kelok di setiap puncak baru, jangan terlalu jenaka. Sangat menghitung semua orang. Namun, saat ini, Ni Yuntian bahkan tidak bisa ragu, dan bahkan merespon paling cepat. Dia langsung mengeluarkan token dengan sekte abadi Yuan Surgawi dan menghancurkannya. Hai. Dalam waktu singkat, fluktuasi aneh Dao tersebar dari token 4. Pada saat ini, raksasa menoleh ke belakang dan ingin menyerang, tetapi dengan dingin diteriakkan oleh Ni Yuntian. Kamu harus tahu apa token itu tadi. Hanya perlu beberapa saat bagi saya untuk menjadi penatua. Anda berani memindahkannya. Token itu adalah percobaan ini, harta karun yang bertanggung jawab atas penatua, yang merupakan bantuan Wang Yue. Orang utan raksasa ada di tempat, dan murid-muridnya memandang Qin Yichen dan Ni Yuntian dengan merah. Tetapi yang terakhir tidak takut dan menyapa dengan dingin. Raksasa tahu bahwa anak ini tidak membuatnya takut, dan dia tahu lebih banyak tentang kekuatan tetua sekte surgawi Yuan abadi. Tapi, itu tidak mau. Setelah bertahun-tahun kerja keras, saya bersedia membunuh sejumlah hewan abadi. Pada akhirnya, semuanya sia-sia. Untuk sesaat, raksasa sangat marah bahkan jika dia tahu kengerian penatua sekte surgawi Yuan abadi. Dia tidak mau pergi. Ketika Li Yang melihat ini, itu adalah kulit yang tenggelam. Orang ini meminta bantuan penatua Wang. Terlalu tak tahu malu. Pada saat yang sama, Wang Yue, yang berada di seberang pulau Bailuoling, sedang mencari sesuatu di hutan. Saya mengatakan bagaimana anak keluarga Qi pergi ke tempat lain. Ternyata aneh, Wang Yue telah berada di pinggiran Lingdao akhir-akhir ini. Lagi pula, dia hanya bertanggung jawab atas tembakan kunci, bukan pengasuh di belakangnya. Tidak hanya itu, di antara 10 tim yang datang ke persidangan, ada keturunan keluarga Wangnya. Sehingga Wang Yue memilih untuk mengembara di dekat keturunan keluarga Wangnya. Lagi pula,
Siapa yang tidak ingin membantu keluarganya tanpa melanggar aturan bagaimana? Perlu disebutkan bahwa tim keluarga Wang dan Ni Yuntian memilih arah dengan hampir dua sisi. Jadi Wang Yue tidak memperhatikan darah raksasa. Tentu saja, ada orang lain yang tidak mau memberitahu alasannya. Pada awalnya, seperti Zhao 100 Cuan dan yang lainnya, meskipun mereka menyadari adanya kelainan, mereka tidak menemui bahaya, dan tentu saja mereka tidak akan mengganggu Wang Yue. Dan ketika mereka menemukan buah yang melelehkan darah raksasa, mereka tidak berencana untuk meminta bantuan. Lagi pula, jika Wang Yue segera tiba, maka buah yang melelehkan darah raksasa tidak akan berarti apa-apa bagi mereka. Jadi ketika dia merasakan gelombang meminta bantuan saat ini, Wang Yue hanya melihat ke langit, dan setelah sedikit mengerutkan kening, dia berubah menjadi pelangi yang tajam. Namun, pada saat yang sama, Li Yang menggertakkan giginya. Ni Yuntian, kamu punya benih. Pihak lain sebenarnya menggunakan ketenaran Wang Yue untuk sementara menghalangi orang utan raksasa. Tetapi, kamu bisa menakuti raksasa, tapi kamu tidak bisa menakuti kami. Zhao 100 Cuan maju selangkah dan mencibir di sudut mulutnya. Mereka juga adalah sekte abadi Yuan Surgawi pilihan surga, dan raksasa sama sekali berbeda. Ni Yuntian, aku baru ingat persahabatan sekte yang sama. Aku tidak membunuh orang-orangmu. Jangan nonaktifkan untuk membedakan yang baik dari yang buruk. Buah pencairan darah raksasa ini harus dibagi menjadi satu. Ya, perjalanan kami adalah untuk percobaan. Bagaimana buah berdarah-darah raksasa memungkinkan Anda untuk memonopoli? Semua orang mengambil keputusan, terutama Li Yang. Tentu saja, dia tidak menginginkan Ni Yuntian yang murahan. Ni Yuntian menghadapi lebih dari 5 pembangkit tenaga listrik yang sama, dan meskipun mereka penuh amarah, momentumnya turun untuk sementara waktu. Terlebih lagi bagaimana dan raksasa menunggu kesempatan untuk bergerak. Dia tidak mau melepaskan kesempatan terakhir Wang Yue. Itu lebih percaya diri. Begitu kedua belah pihak dengan ketidaksepakatan internal muncul, itu bisa mencubit saat kepala anak itu. Namun, tidak terduga bahwa dalam menghadapi penganiayaan terhadap lebih dari 20 pembangkit tenaga listrik, Qin Yichan yang terpuruk menatapnya. Siapa sekte yang sama denganmu? Sambil memarahi tanpa henti, Qin Yichan memiliki kotak pedang ekstra sederhana di tangannya. Siapa yang mau buah yang mencairkan darah raksasa? Berdiri saja dan coba.